إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. Ma'asyiral muslimin yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melangkahkan kaki di rumah Allah ini, kita akan melanjutkan kajian fikih dari kitab Matan Al-Ghayah wa Takrib yang senantiasa kita kaji setiap malam Sabtu, itu berselingan dengan kajian tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama membagi fikih itu menjadi dua. Sebagai mukaddimah dalam pertemuan kita ini, yang pertama fiqhul akbar, fikih besar, dan fiqhul asghar. Dan apa yang kita kaji hari ini merupakan bagian dari fiqhul asghar, fikih kecil. Dan fiqhul akbarnya adalah tauhid, tauhid. Karena itu sangat tidak pantas ketika kita mengambil fiqhul asghar ini kemudian meninggalkan fiqhul akbar. Dan ini menjadi fenomena hari ini. Ketika kajian-kajian yang membicarakan tentang tauhid, tentang akidah, ini sedikit sekali yang hadir. Tetapi ketika kajian-kajian yang membahas tentang fikih, membahas tentang hukum-hukum, ini antusias sekali orang-orang hadir. Ini sungguh sangat memprihatinkan. Padahal yang besar itu harus didahulukan daripada yang kecil, yakni mempelajari tauhid itu, itu lebih utama. Karena ilmu tersebut disandarkan kepada zat yang maha besar. Maka fiqhul akbar ini menjadi penting bagi seorang muslim untuk mendalaminya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada fasal yang selanjutnya. Qala al-musannif Al-Qadi Ahmad bin Husain Al-Asfahani atau Abi Suja rahimahullah ta'ala. Faslun, fasal, wa juludul maitati tathuru bid-dibar illa jildul kalb wal khinzir wa ma tuwallada minhuma aw min ahadihima wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adan. Fasal, bahwa kulit bangkai itu suci dengan disamak. Jadi kulit bangkai itu bisa suci dengan disamak. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Qadi Ahmad bin Husain Al-Asfahani, yakni Abu Suja,
menempatkan fasal ini ya setelah bab tahara atau bab al-muyah, supaya diketahui bahwa bersuci itu bisa dengan air. Yang pertama, ya. Yang kedua, bisa dengan selainnya, yakni tanah. Dan sucinya kulit bisa dengan disamak. Ya. Ini pelajaran kenapa Abu Suja rahimahullah ta'ala menempatkan fasal ini setelah fasal tentang air. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kulit bangkai itu suci dengan disamak. Illa jilbul qalb wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi. Ini tidak bisa disucikan. Kenapa? Karena waktu hidupnya saja kedua jenis hewan ini dikategorikan sebagai najis. Maka setelah meninggal atau setelah matinya, dia tidak bisa disucikan. Ya. Tidak bisa disucikan. Ya. Dan kita sudah sampaikan kemarin bahwa yang dinamakan atau dikategorikan sebagai bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ya. Hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Ini syarat untuk ya, hewan tersebut dikategorikan bangkai atau tidak. Kalau dia mati misalnya dengan disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, maka ini juga dikategorikan sebagai bangkai. Ya, ini syaratnya. Karena hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah ini dikategorikan sebagai sembelihannya itu tidak sah. Maka karena dia tidak sah, ya, disembelih, dia dikategorikan, ya, dikategorikan sebagai bangkai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari hal ini adalah ya, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza dubigha al-ihab faqad tahura. Apabila disamak kulit bangkai itu faqad tahura, maka dia suci. Ada hadis lain yang dibawakan oleh para fuqaha, di antaranya ini juga dari Ibnu Abbas, bahwa satu hari Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika melihat seekor kambing yang mati, ya, bukan karena disembelih, mati, ya. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Halla antafa'tum biha?" Hal, ya, antafa'tum biha, apakah kalian enggak mau memanfaatkan bangkai tersebut? Ya. Para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, innaha maitatun." Itu kan bangkai, kata Rasulullah, kata para sahabat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Innama yuhramu minal maita akaluha." Tsumma qala ayyuma, ya, ayyuma ihab dibahu faqat tahur. Ya. Nabi SAW menjawab, "Innama yuhramu minal maitah." Sesungguhnya yang diharamkan itu bangkainya. Ya. Akan tetapi kata Nabi SAW, ayyuma ihabu dubigha faqat tahur. Ya.
Kalau kulitnya kalian sama, maka dia suci. Jadi kulit hewan yang mati tanpa disembelih atau kulit bangkai ini masuk atau bisa digunakan ya, dengan cara disucikan ya, dengan disama. Para fuqaha ahli fikih itu menjelaskan cara menyamaknya, diantaranya dengan kotoran merpati yang digosokkan ke kulit bagian dalamnya itu, ya, kemudian dibiarkan beberapa jam atau beberapa hari hingga bersih, ya, lendirnya itu, ya, dan hilang bau busuknya, maka ini masuk dalam kategori disama. Atau ada cara-cara menyamak yang lebih modern, ya, maka ini juga masuk dalam hal-hal yang bisa menyucikan kulit bangkai tersebut. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi perselisihan pendapat, apakah kulit yang suci ini, ya, artinya boleh dikonsumsi, dimakan, atau hanya suci untuk digunakan. Mayoritas ulama Asy-Syafi'i mengatakan bahwa dia tidak bisa dimakan karena dikategorikan sebagai bangkai, walaupun sudah disamak. Kenapa nggak boleh dimakan? Kan sudah suci dengan disamak, ya. Dia suci disamak itu suci untuk digunakan, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan. Ya. Ini perhatikan, kenapa? Karena dia berasal dari maitah, dari bangkai. Misalnya ada kerbau, ya, yang mati tanpa disembelih di sawit atau di ladang atau di tanah lapang, mati tanpa disembelih. Kemudian disamak kulitnya, dijadikan kerupuk, ya. Maka kerupuk ini statusnya haram karena berasal dari bangkai yang tidak disembelih, ya. Haram karena dari bangkai. Tapi kalau dia kulit berasal dari hewan yang disembelih, ya, maka ini halal, ya. Ini Jumhur Asy-Syafi'i mengatakan bahwa haramnya mengkonsumsi kulit walaupun sudah disamak, walaupun sudah suci dengan disamak, ya. Sementara yang lain mengatakan bahwa kalau sudah dikatakan suci, ya boleh dikonsumsi, ya. Dan ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, ya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda mengenai pemanfaatan kulit bangkai ini, ya. Dalam qaul qadimnya, ya, kita kan sudah pernah mendengar, ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i ketika di Basra memiliki, ya, qaul qadim, pendapat-pendapat lama, ya. Kemudian beliau pindah ke Mesir, ya, dan beliau banyak merevisi pendapat-pendapatnya. Qaul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, ketika ditanya tentang atau ketika berkaitan dengan hukum memanfaatkan kulit bangkai ini, beliau mengatakan, ya, haram hukumnya. Kenapa? Karena beliau berdalil dengan hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian bangkai, darah. Maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat dengan ayat ini haramnya mengkonsumsi atau memanfaatkan apapun dari bangkai, termasuk kulitnya, ya. Tetapi ini kemudian direvisi oleh Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sudah berada di Mesir, ya, dalam qaul jadidnya.
Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari pernyataan ini Abu Suja rahimahullah taala berpendapat sebagaimana mayoritas ulama Syafi'iyah bahwa najisnya anjing sama dengan najisnya khinzir, babi. Kenapa? Karena dikiaskan antara anjing dengan babi. Dalam masalah najisnya hewan tersebut, ya, ulama sepakat bahwa kedua hewan ini najis, haram untuk dikonsumsi, ya, baik dagingnya, tulangnya dan yang lainnya. Tetapi dalam masalah dalam masalah jilatan anjing dengan babi ini, ya, para ulama berselisih. Berselisihnya sama seperti perselisihan mereka terhadap berselisihnya karena hadis Nabi SAW seperti ini. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang tetangganya, ya, yang sering memasak daging babi, ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan atau bersabda, "Iza wajadtum ghairaha," maksudnya kalau kalian mendapati bejana yang lain, ya, artinya sahabat ini ingin makan dari bejana itu, ya, maka kata Nabi, "Iza wajadtum ghairaha fala ta'kul minha," maka jangan makan dari bejana itu kalau kalian menjumpai atau dapat bejana lain. Fa illam tajidu ghairaha faqsilha fakul minha. Kata Nabi SAW, kalau kalian tidak mendapati bejana lain atau tempat makan lain, ya, faqsilha, maka cucilah, basuhlah, fakulu minha, dan makanlah dari situ. Dari sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan dalam Syarhul Mumti' beliau bahwa najisnya anjing dengan najisnya babi itu berbeda. Najisnya anjing dia disucikan biturab, awwaluha biturab. Yang pertama itu dengan tanah sebagaimana kita sebutkan kemarin, ya. Tetapi najisnya babi itu tidak sama, karena hadis Nabi SAW ini, ya, yang memerintahkan sahabat untuk makan dari bejana, ya, yang telah dipakai untuk makanan atau daging babi itu untuk dicuci saja, ya, tidak dengan tanah. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mengkiaskan antara anjing dengan babi, ya, dalam hal najis ini kias yang lemah, kias yang dhaif, karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW, ya, bertentangan. Kita sudah sampaikan kemarin bahwa iza wuligha, jika dijilat salah satu bejana kalian oleh anjing, ya, maka basuhlah 7 kali, dan yang pertama dengan tanah. Ini anjing disebutkan jelas. Tetapi ada hadis lain yang berkaitan dengan najisnya babi. Ya, jadi ini, ya. Jadi yang ashah atau yang lebih kuat bahwa tidak sama antara najis anjing dengan najis babi. Tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala hal ini disamakan, dikiaskan, ya.
dikiaskan. Wa ma tawallada minhuma, ya, dan apa yang dilahirkan dari keduanya, ya, misalnya anjing dengan anjing melahirkan beranak anjing, atau anjing dengan babi, ya, kemudian dia kawin dan melahirkan anak anjing atau anak babi, ini disamakan, ya, najisnya. Au min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Misalnya ada anjing, ya, kemudian berkawin dengan kambing, melahirkan kambing, tapi karena, ya, persekutuan dua hewan ini atau salah satunya itu hewan yang najis, maka dia menjadi najis. Kemudian wa azbul maitati wa sya'ruha najisun, illa al-adami, bahwa tulang bangkai, tulangnya bangkai, wa sya'ruha, dan bulunya, najisun illa al-adami, kecuali anak Adam. Jadi memakai, ya, perhiasan yang terbuat dari tulang bangkai, ya, ini najis. Tulang itu najis. Ini kan tulangnya, ya, bukan kulitnya atau bukan dagingnya, jadi tetap najis. Atau bulunya, misalnya ada bulu hewan yang mati atau bangkai, ya, kemudian dijadikan syal, ya, atau pakaian, maka ini, ya, najis menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Illa al-adami, kecuali tulang dan rambutnya anak Adam atau manusia. Maka tulang manusia dan rambut manusia, ya, walaupun matinya tidak disembelih, ya, dalam kategori itu, atau sudah menjadi bangkai, ini bukan najis. Dalilnya sebagaimana kita sebutkan pada waktu yang lalu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad karamna bani Adam, ya, sungguh telah kami sucikan anak Adam. Kemudian kita lanjutkan fasal wala yazuzu isti'malu awani zahabi wal fiddah. Tidak boleh, wala yazuzu, tidak boleh al-isti'mal, ya, ini mempergunakan awani zahabi wal fiddah, wadah atau tempat yang terbuat dari zahab, terbuat dari emas atau perak. Wa yazuzu isti'malu ghairihima minal awan, dan boleh, ya, menggunakan selainnya, ya, yang bukan dari atau yang bukan terbuat dari emas dan perak. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Qala, Huzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbasu al-harira wal dibaj wa la tashrabu fi aniyati az-zahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Hadis dari Huzaifah bin Yaman bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasu al-harir, jangan kalian gunakan sutra, wala dibaj,
dan dibaj, ya. Wala tashrabu fi aniyatiz zahab, dan jangan kalian minum dari tempat yang terbuat dari emas. Wal fiddah, dan jangan pula tempat yang terbuat dari perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari keduanya itu. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak itu, ya, itu untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang non-muslim. Bagi mereka silakan. Walana fil akhirah, dan kita nanti cukup di akhirat saja menggunakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-dibaj ini dimaknai oleh para ulama naw'un nafis min siyabil harir, ya. Ini dibaj ini termasuk pakaian yang juga, ya, dari sutra, ya. Al-aniyah di dalam hadis ini, ya, itu jamak dari ina. Ina itu, ya, wadah, tempat air. Ya, nggak boleh minum dari tempat air yang terbuat dari emas atau terbuat dari perak, karena ini bukan tempat minum kaum muslimin di dunia ini. Kita mencukupinya nanti, ya, meminum dari kedua tempat ini di akhirat. Di akhirat. Karena kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan menggunakan emas dan perak, ya, dalam bentuk wadah ini juga berarti larangan menyimpannya. Ini kan nggak digunakan, tapi disimpan di lemari, ya, di tempat-tempat penyimpanan disimpan. Ini keliru. Larangan menggunakan ini juga merupakan larangan menyimpannya. Ya. Larangan menyimpan. Jadi jangan dimaknai bahwa ini nggak digunakan untuk hiasan saja. Ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan pada suatu hari ketika terjadi kondisi kepepet misalnya, dia akan menggunakan itu karena sudah disimpan, walaupun nggak ada niatan untuk dipakai, ya. Maka untuk menghindari ini, ya, menyimpannya pun diharamkan oleh para ulama. Ya. Dan termasuk barang-barang lain yang dilarang menggunakannya, maka menyimpannya pun tidak boleh. Misalnya alat-alat musik, ya, dilarang memainkannya, maka menyimpannya pun tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan dia akan menggunakannya di suatu hari. Ya, termasuk barang-barang lain yang tak boleh digunakan, maka menyimpannya pun tidak boleh. Ya. Maka aneh, ada orang yang pada prinsipnya misalnya dia membenci alat-alat musik, tapi di rumahnya masih ada gitar digantung. Ya. Ini aneh. So kan nggak main, cuma simpan aja. Ya. Baik, kemudian para ulama merinci lagi permasalahan ini, bahwa dibolehkan menggunakan tempat minum atau piring yang hanya ditambal dengan emas maupun hanya ditambal dengan perak. Karena kadar barang yang diharamkan itu, ya, tidak sampai, ya, menghilangkan status asalnya. Misalnya karena waktu zaman dahulu, ya, kalau kita lihat kenapa ada kegiatan atau ada aktivitas menempel, ya, tempat minum atau ceret atau piring dengan emas, ya, karena ada bahan yang mungkin untuk menempelnya tidak ada, dan dia
hanya bisa ditempel atau melekat kuat dengan salah satu barang ini, misalnya dengan perak, maka ditempel dengan perak, maka ini dibolehkan karena kadarnya tidak sampai membuat barang tersebut ya, beralih namanya dari nama asalnya. Misalnya awalnya terbuat dari tembaga ya, atau terbuat dari logam-logam yang lain ya, kemudian ditempel, kan sedikit aja. Kalau orang ditanya ini ya, ini gelas apa, pasti orang akan mengatakan ini gelas besi atau gelas stainless, bukan gelas perak atau gelas emas karena ada tempelannya emas ya. Sama seperti permasalahan yang lalu ya, tentang air yang mutaghayyir ya, air yang bercampur dengan ya, barang yang lain ya, air yang mukhallid ya, yang bercampur dengan barang suci yang lain. Kalau misalnya air tersebut masih dikatakan air mutlak karena campurannya sedikit saja, dia suci. Suci lagi menyucikan. Tapi kalau kadar campurannya itu melebihi atau mengalahkan atau dominan dari air yang aslinya, maka ini ya, ini suci tapi tidak menyucikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perincian tentang bejana dari emas ya, dan perak ini ya, sangat panjang dibahas oleh ulama Asy-Syafi'i atau ulama Syafi'iyah yang kita bisa didapatkan dalam ya, syarah-syarah dari kitab Matan Takrib ini, seperti Kifayatul Akhyar, An-Nihayah dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjutkan ya, supaya cepat kita menamatkan kitab ini ya. Fasal atau faslun was-siwaku mustahabbun fi kulli hal, bahwa bersiwak itu ya, mustahab, sangat disukai fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawal lisa'im, kecuali ya, setelah tergelincirnya matahari ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Pada asalnya bersiwak itu dalam setiap kondisi atau setiap jam itu sangat disukai ya. Kecuali bagi orang-orang yang berpuasa ya. Kecuali bagi orang-orang yang berpuasa ketika ya, matahari telah tergelincir, sudah condong ke barat, maka ini tidak disukai lagi. Ini makruh ya, sudah makruh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa fi salasati mawadi' ashaddu istihbaban, dan pada 3 kondisi ya, bersiwak ini sangat-sangat ditekankan. Asyaddu istihbaban, sangat-sangat disukai dalam 3 kondisi ini. Kapan itu? Yang pertama, inda taghayyuril fami minal azim wa ghairi, ya, ketika berubahnya ya, mulut ya, atau bau mulut min azmin wa ghairihi, dari sebab sakit ya, atau sebab-sebab yang lainnya ya. Ini sangat-sangat ditekankan ya. Sangat-sangat waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak itu ya, yang pertama ketika berubahnya bau mulut ya, min azmin wa ghairihi, karena sakit atau karena yang lainnya. Misalnya karena makan sesuatu kemudian mulutnya berubah, bau mulutnya berubah ya, maka ini sangat ditekankan untuk bersiwak. Wa innal qiyami minan naum, dan ketika hendak sholat atau ketika bangun daripada tidur, kan yang maksudnya sholat ya, tapi ketika bangun daripada tidur, bangun tidur ya, itu ya, sangat ditekankan untuk bersiwak. Kemudian wa indal qiyami ila sholat, dan ketika hendak berdiri ya, menegakkan sholat, ketika hendak sholat, maka 3 keadaan ini menyebabkan atau sangat disukainya
seorang muslim untuk bersiwak. 3 keadaan ini. Yang pertama, ketika berubah bau mulut, ini cepat-cepat kita bersiwak. Kemudian yang kedua, ketika bangun tidur bersiwak. Dan yang ketiga, ketika hendak sholat, ini bersiwak. Nabi SAW bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartu bisiwakin 'inda kulli as-shalah." Kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti aku akan suruh mereka. La amartu, aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Maka kita dapati kalau di tempat orang-orang yang sudah pernah berhaji mungkin melihat, ada sebagian orang Arab yang mengantongi siwak, sebelum dia sholat dia gosok dulu giginya, bersiwak, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kantong. Ini sangat disukai dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka aneh kalau ada orang-orang yang mengaku mazhab Imam Syafi'i tapi mencela hal ini. Banyak saya dapati orang-orang yang mengaku mazhab Imam Syafi'i kemudian mengejek, masa di Arab mau sholat jijik. Padahal dalam mazhab Imam Syafi'i sangat ditekankan. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Qadi Ahmad bin Husain Al-Asfahani ini atau Abu Suja ini merupakan pokok dasar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka cukup menganehkan kalau ada orang yang mengaku mazhab Syafi'i tapi mencela perbuatan yang sangat disukai dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapati sebuah faedah dari seorang syekh bahwa beliau mengambil atau istifadah, mengambil faedah dari hadis Nabi SAW, larangan mencelakai muslim lainnya, termasuk mencelakai muslim lainnya atau membuat muslim lainnya tidak senang adalah dengan dia membiarkan bau mulutnya. Maka ini termasuk hal yang dilarang dan termasuk mencelaka atau menyakiti kaum muslim yang lain. Jadi menyakiti itu tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi menyakiti dengan aroma-aroma yang enggak sedap. Ini masuk dalam larangan hadis Nabi SAW itu. Maka perhatikanlah diri kita, seorang muslim yang baik itu dia akan harum aromanya, badannya harum, mulutnya harum, bukan sebaliknya. Semakin dia ngaji misalnya, pakaiannya semakin lecek. Semakin dia ngaji misalnya, bau badannya pun tidak dia perhatikan. Kusut, mukanya kusam, rambutnya acak-acakan dan lain sebagainya. Tidak seperti ini. Harus rapi. Karena termasuk menyakiti saudara muslim yang lainnya kalau kita tidak bersih, kalau kita tidak harum, menyakiti matanya, menyakiti pandangannya. Maka ini harus diperhatikan. Dan kita dapati orang-orang tua kita dulu setiap rumahnya itu sumurnya di depan supaya begitu masuk dia bisa gosok gigi. Dan Nabi seperti itu, sebelum masuk rumah beliau gosok gigi, siwak. Agar apa? Agar istri-istrinya, anaknya itu senang. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Khairukum li ahli wa ana khairul. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik kepada istri dan keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istri dan keluargaku, kata Nabi SAW. Dan termasuk berbuat baik kepada ahlil bait, orang yang ada di dalam rumah, dengan selalu bersiwak.
selalu bersiwak. Ini jangan mau pergi kerja aja siwak, ya. Mau pergi kerja siwak, ya. Mau pergi undangan siwak, giliran di rumah, ya. Ini tidak ada perhatian sama sekali, ya. Wallahu musta'an. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu juga kita datang ke masjid, ya. Datang ke masjid, ya, dengan ya, aroma-aroma yang baik, aroma-aroma yang wangi dari mulut kita maupun baju, badan dan lain sebagainya. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Al-azimah di sini tadi kan disebutkan oleh Al-Qadi Abu Suja bahwa inda taghyiril fami minal azim. Tadi saya definisikan bahwa azim itu berubahnya mulut karena sakit, ya. Karena memang kalau kita lihat di kamus atau mu'jam, ya, azim itu termasuk, ya, diartikan sebagai sakit atau luka, ya. Dan di sini diartikan oleh para ulama termasuk azim, ya, termasuk berubahnya mulut itu karena as-sukut tawil, karena terlalu lama diam, ya, terlalu lama diam gitu kan, nggak ngomong gitu, atau mulutnya itu nggak ada gerak gitu, kemudian dia menyebabkan bau mulut. Maka ini juga, ya, sangat disukai untuk bersiwak, untuk bersiwak. Au tarkul akal wasyarab, atau karena meninggalkan minum, ya, atau makan, ya, karena meninggalkan makan dan minum. Misalnya dalam waktu yang lama dia nggak makan, dia nggak minum, sehingga bau mulutnya berubah. Maka ini juga disukai untuk bersiwak, ya. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersiwak itu bukan hanya dengan kayu siwak, ya, tapi bisa dengan alat-alat yang lain yang berfungsi untuk membersihkan gigi, ya, dan membuatnya harum. Dan ini tadi sudah kita sampaikan bahwa dikecualikan bagi orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa boleh bersihkan gigi dari pagi sampai tengah hari. Tapi setelah zawal, setelah matahari itu tergelincir, ya, misalnya kalau di tempat kita sudah jam 12 lewat, ya, ini maka dimakruhkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan fasal yang selanjutnya. Wa furudul wudhu'i sittatu asya. Fardu wudu itu ada enam hal, ada 6 perkara. Yang pertama, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajh, tadi niat ketika mau membasuh wajah. Yang kedua, itu membasuh wajah itu termasuk fardu. Wa ghuslul yadayn ilal mirfaqain, wa ghuslul yadayn ilal mirfaqain, dan membasuh dua tangan sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan menyapu sebahagian kepala. Wa ghuslul ar-rijlain ilal ka'bain, dan membasuh dua kaki sampai mata kaki. Wa tartibu ala ma zakarnahu, dan tertib, ya, atas apa yang telah kami sebutkan tadi. Tertib, enggak boleh terbalik-balik, ya. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, ya, bahwa 6 hal ini wajib fardu hukumnya. Kalau tidak terpenuhi 6 hal ini, maka wudu'nya tidak sah. Ya. Ini, ya, dia harus mengulangi wudu'nya. Ya. Harus mengulangi wudu'nya kalau 6 hal ini tidak terpenuhi.
Ya, sementara yang lain itu ya merupakan sesuatu yang sunat. Ya, misalnya membasuh tangan, kedua tangan sampai telapak tangan. Ya. Tangan ini, telapak tangan ini dan pergelangannya ini merupakan sunat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya, ini dasar ya, disimpulkannya bahwa wudu itu yang fardu-fardu ya, yang seperti disebutkan dalam ayat ini, sementara yang lain itu sunnat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, jika kalian hendak ya, berdiri untuk salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan ya, kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai siku, ya, wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan ya, kaki kalian sampai kedua mata kaki. Maka mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, menghukumi bahwa wudu itu yang wajib hanya pada 6 hal ini saja. Yang pertama niat. Niat ini dasarnya hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya, dan seterusnya. Dan niat ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya, harus ditentukan ketika membasuh anggota yang wajib. Ya, membasuh anggota yang wajib. Karena yang wajib dalam wudu itu membasuh wajah, maka ketika membasuh wajah ya, di situ wajibnya berniat. Sementara Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhajjab mengatakan ya, jika kita memulai wudu itu dengan membasuh tangan ya, maka disinilah tempat untuk berniat. Karena kalau dia tidak meniatkan ketika membasuh kedua telapak tangan ini, maka ini tidak masuk dalam kategori wudu. Ya. Ini bisa dilihat dalam kitab Majmu' Syarah Muhajjab ya, karangan Imam Nawawi rahimahullah taala. Ya. Ini disebutkan meniatkan wudu itu pada saat membasuh muka karena apa? Karena disebutkan di sini fardu wudu itu. Ya, bukan artinya ya harus ketika membasuh muka itu di situ niat, tidak. Karena ini menyebutkan 6 hal yang fardu di dalam wudu ya, maka disebutkanlah niat ketika membasuh anggota yang fardu. Adapun ketika kita mulai wudu ya, dengan membasuh kedua telapak tangan, maka disitulah niat, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Kalau enggak, dihitung apa itu? Kalau enggak mencuci kedua telapak tangan itu dihitung apa? Bukan dihitung wudu. Nah, seperti ini penjelasan Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Syarah Muhajjab. Ya. Karena
sesuatu amalan itu akan tergantung dengan niatnya. Maka kalau membasuh tangan tidak ada niat wudu, ya, nanti pada saat membasuh wajah baru berwudu, ini tidak dihitung sebagai wudu. Membasuh tangan, ya, kumur-kumur, istinsyak, ya, ini tidak dikategorikan atau tidak dipahalai sebagai pahala wudu. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, niat itu harus memenuhi 3 hal, ya. Yang pertama qasad atau qasdu. Ya, qasdu, ya, menyengaja. Kemudian ta'arad, ya. Kemudian ta'arad, dia menyampaikan fardu atau tidaknya. Ya, kemudian ta'yin, ya, menyebutkan dengan jelas amalan apa itu. Jadi kalau kita mau sholat Isya misalnya, ya, dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala diharuskan niat itu ada 3 unsur di dalamnya. Yang pertama menyengaja, kemudian menyebutkan fardunya, kemudian menyebutkan jenis, ya, jenis ibadahnya. Supaya apa? Supaya tidak tertukar dengan ibadah lainnya, ya. Nah, ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i juga, ya, masalah melafazkan niat ini terjadi perselisihan. Apakah melafazkan niat itu sesuatu yang menjadi syarat, ya, atau melafazkan niat itu hanya mustahab, ya, disukai, atau dia, ya, malah dilarang. Ini terjadi perselisihan ulama sebagaimana digambarkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Majmu'nya, ya. Dan jumhur ulama Syafi'i itu, ya, itu menganggap bahwa melafazkan niat itu disukai saja, ya, jumhur. Walaupun ada ulama Syafi'i yang mengatakan, ya, tidak disukai melafazkan niat, ya. Kenapa? Alasan mereka untuk membantu hati, ya, untuk membantu hati agar tetap dalam meniatkan ibadah tersebut, ya, dalam meniatkan ibadah tersebut. Dan ini, ya, pada dasarnya merupakan perselisihan yang masih ditolerir. Artinya, ya, terserah, silakan. Yang mau melafazkan niat, ya silakan. Yang tidak, ya silakan. Tetapi ijma' para ulama, ya, bahwa niat itu di hati. Ini merupakan ijma' bahwa niat itu adanya di hati. Walaupun seseorang melafazkan niat tetapi hatinya tidak, ya, mentasdikkan itu, maka ini tidak dihitung atau tidak dianggap dia berniat. Baik, sampai di sini wallahu taala alam. Kemudian ini apa? Ya, ini ada hadiah. Soalnya dari ini ada hadiah. Ya. Ini ada hadiah buku Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa mustajab. Bagi siapa yang bisa menjawab, ya, nanti akan kita berikan hadiah ini. Pertanyaannya, apa yang sudah lalu kita sebutkan, ya. Sebutkan 3 hal atau 3 sebab, ya, disukainya seseorang itu bersiwak. Asyaddu istihbaban, ya, sangat disukai untuk bersiwak. 3 sebab. Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Yang pertama, ya. Yang kedua, ya. Yang ketiga,
Ya, oke, Masya Allah. Ini ada hadiah. Barakallahu fikum. Ini mudah-mudahan ya, bermanfaat. Jazakallahu khairan. Dan kita akhiri sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan dari kitab ini, dan kita diberikan taufik ya, dan hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.